Tapi nggak mungkin lah bea cukai salah kalkulasi ya kan? Cara tukang palak berseragam digaji oleh pajak rakyat lewat negara untuk memalak rakyatnya. Enak banget kerjaannya. Bulanan dapat, harian pun dapat. Bea cukai endorse TikToker. Jadi gini, bea cukai nggak ada habisnya bikin heboh nih. Mulai dari sepatu bola dan robot transformer Mendy Renaldi yang ditahan, sampai dirjennya Askolani punya harta kekayaan 51,8 miliar. Wow, sekarang ada yang baru lagi nih. TikToker Bima Yudo bilang kalau Doi dapat tawaran endorse dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Bea Cukai. Ceritanya mau benerin nama baik instansi nih ye. Nah, Doi tunjukin screenshot kalau ada agensi yang nawarin campaign bea cukai. Katanya campaign itu bukan tawaran jadi buzzer, tapi lebih ke POV tentang pengalaman sama bea cukai. Bima pun respon dan kasih red card 100 juta. Katanya sih Doi mau ngetes aja, karena menurutnya 3.000 triliun aja possibly bisa disikat, masa buat bayar 100 juta aja nggak bisa. Gak lama setelah postingan ini viral, pihak agensi hubungin Bima lagi nih, minta konten itu di take down. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DBC, Nirwala Dwi Haryanto, buka suara soal pengakuan Bima ini. Beliau bilang kalau bea cukai gak pernah pakai influencer sebagai buzzer untuk lurusin opini masyarakat, tapi pihaknya ngaku sih kalau mereka pernah ngejalin kerjasama dengan influencer demi edukasi katanya. Tapi kok minta tolongnya sama orang yang problematik juga ya di media sosial. Sebuah HSLB ditagih pajak ratusan juta oleh bea cukai. Lagi-lagi bea cukai lagi naik daun ya. Seorang warganet yang juga pemilik sebuah sekolah luar biasa mengaku kesulitan untuk mengambil bantuan alat belajar yang dikirim dari perusahaan Korea. Ya karena ditagih pajak ratusan juta lah. Apalagi ada biaya denda yang dihitung per hari. Tapi kabarnya sekarang udah ditindaklanjuti. Kemarin kan sempat viral juga ya. Ada warganet yang beli sepatu seharga 10 juta dipajekin 31 juta. Ada yang tahu nggak regulasinya yang bener itu gimana sih? Ini menjadi salah satu bukti bahwasannya ada kekecewaan ya sebagai masyarakat Indonesia terkait dengan bea cukai. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi agar lebih coba diperhatikan lagi tentang bea cukai ini, karena sering sekali nih terjadi masalah-masalah yang viral terkait dengan tingginya pembayaran bea cukai barang yang masuk ke Indonesia. Bisa dilakukan lebih intensif untuk pemeriksaannya. Jangan terlalu ini sekali loh gitu. Jangan terlalu tinggi kali biaya yang dikenakan gitu. Dan inilah salah satu contohnya kan. Pada akhirnya kan tas Hermes itu kan bukan murah ya. Langsung dikoyak-koyak di depan bea cukai, itu tanda kekesalan mereka gitu ya sebagai warga negara ya. Mereka itu bukan maling, mereka itu bukannya ini gitu. Hanya saja mereka kecewa dengan pelayanannya itu ya, mungkin ya yang saya lihat dari video itu ya. Ini menjadi pembelajaran juga ya. Jangan masyarakat yang masalah seperti itu aja terus diusut ya, terus di bea cukainya naik ya, sementara ya korupsi merajalela ya masyarakat yang hanya biasa-biasa saja itu berjalan, masalahnya nggak terlalu rumit tapi dibikin rumit gitu loh, jadi ruwet gitu. Sementara yang ngambil uang itu adalah para koruptor ya terutama di bea cukai itu ya. Tahu sendirilah banyak yang kesandung tentang masalah korupsi di sana. Jadi jangan masyarakat yang jadinya masyarakat kecil jadinya susah, sementara yang di atas meraup ya keuntungan sendiri ya, kaya sendiri, sementara diperas itu adalah masyarakat. Ini menjadi pembelajaran. Oke, ya mohon diperhatikan bea cukai agar bekerja lebih profesional dan biaya bea cukainya bisa dibicarakan yang sesuai lah, jangan yang nggak di luar nalar ya. Oke, salam NKRI. Bertahan 1,4 tahun, bea cukai serahkan keyboard braille hibah dari Korea Selatan. Keren. Untung aja ada bea cukai ya kan. Coba kalau nggak ada, bisa lebih dari 1,4, bisa sampai 8 tahun kali itu keyboard ketahan, ya kan? Untung ada kerja keras dari bea cukai, kerja dengan sangat cepat, tepat dan mantap.
Hingga dalam waktu 1,4 tahun keyboard itu udah bisa diserahkan pada sekolah SLB. Keren, mantap Bea Cukai. Lanjutkan jamu kawan. Sekarang lagi viral-viralnya tentang Bea Cukai. Yang masalah kemarin tuh yang bantuan SLB itu udah kelar, udah diserahin sama pihak Bea Cukai. Dan sekarang ada video terbaru lagi tentang pihak Bea Cukai yang menahan tas Hermes seharga 26 juta dan penumpangnya tidak mau membayar. Akhirnya penumpang tersebut merobek tas Hermes tersebut. Ini pihak dari Cakrakalan membuka kasusnya yang dibuat geram oleh pihak Bea Cukai, bayar tagihan, yang dia membeli jaket seharga 6 juta tapi dia harus membayar pajak sekitar 21 juta. Dan sampai sekarang katanya kabarnya masih dikejar-kejar sama pihak FedEx. Makin kesini makin kesana ya pihak Bea Cukai itu. Apa lama-lama makin viral, kemarin menterinya sampai turun tangan, atau sekarang mungkin presidennya harus turun tangan untuk membenahi sistem Bea Cukai kayak gitu. Sama satu lagi gue pengen nanya, kalau orang-orang Bea Cukai pergi ke luar negeri terus bawa barang-barang ke luar negeri, itu bayarnya apakah sama seperti kayak gitu atau ada perbedaan? Gue pengen tahu aja. Aduh, Bea Cukai lagi. Ini ada kasus viral juga ya, baru banget yang kena kasusnya ini Bang Medi Renaldi, salah satu TikToker, YouTuber, selebgram terkenal sekali. Ya, jadi dia ceritanya dikirimkan oleh luar negeri ya, action figures ataupun robotik Megatron ya, barangnya langka sekali. Sudah sampai tangan dia di rumahnya, dia kecewa sekali karena katanya boxnya sudah rusak ya. Di dalam box ada box lagi, part-part Megatron ataupun robot tersebut itu pun sudah tersobek, rusak, bahkan katanya ada part yang hilang. Aduh ampun, kok bisa begini gitu loh ya kan. Bahkan katanya di boxnya itu sudah ada selotip ataupun isolasi yang tertulis open and resealed by custom ya kan, customs berarti kan sudah dibuka dan disegel ulang by custom, by Bea Cukai katanya. Tapi Bea Cukai sudah klarifikasi dia tidak membuka, bahkan tidak punya kewenangan untuk membuka itu. Nah ini jadi teka-teki kawan-kawan, ini siapa yang buka? Angin kah? Hantu kah yang buka? Kok tiba-tiba terbuka dia? Dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Siapa? Ya Bang Medi Renaldi ini, sang penerima. Dia hanya bisa kecewa, udah telan aja. Nggak bisa nuduh nanti salah, takut juga. Ya kan, sementara dia rugi. Terus juga katanya Bang Medi Renaldi sudah berupaya untuk minta CCTV agar kelihatan siapa yang membuka. Ya, tapi tidak kunjung juga diberikan. Ya, jadi balik lagi siapa yang rugi? Ya rakyat. Kasihan deh rakyat. Aduh, kasihan Bang Medi Renaldi ini. Jadi saran saya sebagai lawyer kacamata hukum ya, Bang Medi Renaldi harus minta pertanggungjawaban ya, bahkan menggugat pihak-pihak terkait agar, karena abang mendapatkan kerugian di sini ya, mendapatkan kerugian, agar ini menjadi percontohan juga agar ke depan lebih baik lagi dan tidak seperti ini. Jadi tidak ada korban-korban lain seperti Bang Medi Renaldi ini. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Just for fun saja kawan. Jangan-jangan timnas Indonesia kemarin itu kalah karena mengalah. Karena bila menjadi juara akan repot urusannya dengan urusan Bea Cukai dan pajak kawan. Ya, akan repot. Karena kalau menjadi juara otomatis ada cukup banyak barang bawaan toh yang dibawa dari luar negeri menuju Indonesia. Repot punya urusan kan nanti sama Bea Cukai. Jangan-jangan barang bawaannya tertahan 2 tahun juga. Seperti apa yang terjadi di VT barusan kan. Nah, itu baru urusan Bea Cukai, belum urusan lainnya. Apa itu? Pajak. Kebayang dong kalau juara, nominal hadiah yang diterima berapa? Besar toh? Otomatis pajaknya repot lagi, double kan? Sudah Bea Cukai, pajak pula. Makanya jangan-jangan timnas Indonesia ini sengaja mengalah karena menghindari urusan pajak dan Bea Cukai karena tidak mau repot. Ya, urusan barang hibah saja repot, apalagi barang bawaan dari luar negeri plus nominal hadiah dengan pajaknya. Repot. Lagian kapan juga tidak dibuat repot urusan Bea Cukai dan pajak kawan. Always be like that. Selalu dibuat repot dan rumit gara-gara Bea Cukai dan pajak. Lagian kan kita semua paham kalau bisa dibuat sulit ngapain dibuat mudah. Ya kan?
Sumpah baru gue ngomong kemarin nih, bea cukai lama-lama ngeselin juga ya. Niat lo yang ngeberantas Justip jadi yang kena nih warga-warga juga nih. Jadi bikin kita takut mau keluar negeri. Ntar nggak ada yang keluar negeri, pusing deh lo gimana bayar bandara no. Bukannya ngebenerin peraturan lo malah endorse si Bima. Tujuan lo apa emang endorse Bima? Minta dibayar-bayain lo. Lo mau endorse siapa kayak kagak ngubah tuh pandangan netizen ke lu. Yang ada tuh influencer kita bully. Untung si Bima kagak mau, malah di-spill sama dia. Gimana tuh perasaan lo? Malu nggak tuh? Ini korban lo udah banyak ya, sampai Ci Agnes Jennifer aja ikut ngomong. Tuh kemarin gue liat ada Hermi yang digunting-gunting sama lu. Cukup deh, jangan bikin orang makin takut ya keluar negeri ya. Itu minta tolong peraturan makin tertuju gitu, jangan kayak warga-warga biasa kayak kita kena. Ya mungkin lah bea cukai ngebuka paket kiriman sembarangan. Bea cukai kan isinya orang kompeten semua. CCTV aja nggak berguna, karena ya udah terpercaya kerjanya. Kalau ada kerusakan yang salah pasti penerima paketnya. Apa pentingnya bea cukai buka mainannya kan? Barang hibah dari Korea aja nggak dibuka-buka sama mereka. Ditahan terus sampai 2 tahun. Tapi ya bisa jadi karena penasaran ya diintip juga dikit. Kerja jadi bea cukai kayaknya seru juga ya. Bisa jadi kolektor barang luar negeri. Untung bapak-bapak yang kemarin tasnya disita bea cukai nyobek tasnya ya. Kalau enggak tuh tas bisa dipakai Ani-Ani yang main sama bos bea cukai. Yang lebih kasihan si abang yang beli sepatu seharga 10 juta itu loh. Nyampe Indonesia jadi 30 juta tuh sepatunya. Tapi nggak mungkin lah bea cukai salah kalkulasi ya kan. Cara tukang palak berseragam digaji oleh pajak rakyat lewat negara untuk memalak rakyatnya. Enak banget kerjaannya. Bulanan dapat, harian pun dapat. Mau main-main sama netizen Indonesia. Terus yang komen laporin KPK gimana? Udah diusut belum sama KPK-nya? Kalau enggak ya berarti bea cukai udah kolaborasi duluan nih sama KPK. Ya tapi yang udah diajak kolaborasi sama bea cukai nih si Bima. Masa pas ditanya red card si Bima yang cuma 100 juta aja nggak sanggup bayar? Lah kan buat memperbaiki nama baik yang udah terlanjur baik. Kekayaan Dirjen Pajak Bea Cukai aja 51 M loh ya. Masa segitu doang mahal? Untungnya si Bima berintegritas lagi ya. Di-share sama dia. Gue suka gaya lu Bim. Mau bayar bazar mana lagi bea cukai? Gak ada yang percaya. Sekalipun lu bayar influencer centang biru, yang ada mereka ikut dibully. Kadang gue heran sama bea cukai. Kerjanya apa sih? Ikut bayar pajak juga nggak mereka? Lembaga pemerintahan mana lagi yang bisa gue percaya? Parah banget sih tinggal di Konoha. Susah maju. Gimana maju? Mata malik. Mudah-mudahan kalian yang punya pasangan dari luar negeri nggak diobok-obok bea cukai juga ya. Ganti nama sekarang. Bea cuan.